Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurmaleha selaku dosen pengambil teori-teori pembelajaran. Di sini saya Ausinatria Penggisri Harsiwi akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip belajar dalam sistem pengajaran dan implementasinya dalam PAI. Kerangka sistem pendidikan dituntut untuk selalu mengembangkan keterampilan mengajar yang sesuai dengan kemajuan zaman dan lingkungan lokal di mana proses pendidikan itu dilakukan. Jika guru bersikap statis atau merasa cukup dengan apa yang sudah ada, maka proses pendidikan itu akan statis pula, bahkan mundur. Keberadaan metode pembelajaran merupakan salah satu solusi yang dapat dijadikan guru dalam memecahkan persoalan tersebut, karena merupakan hasil pengkajian dan pengujian melalui metode ilmiah. Syekh Ali Mahfud mengungkapkan bahwa sesungguhnya dakwah kepada kebaikan itu adalah pendidikan, dan pendidikan yang bermanfaat itu hanyalah ada dengan amal perbuatan. Karena pendidikan itu tegak berdiri atas teladan yang baik dan uswatun hasanah. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi atau mengawali, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Dan juga telah dijelaskan dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini prinsip-prinsip pengajaran PAI ada 8. Itu yang pertama individualitas. Yang dimaksud dengan individu di sini adalah pribadi atau jiwa sendiri. Khususnya jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu yang lain. Yang kedua, kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini bukanlah suatu kebebasan atau tanpa batasan, melainkan kebebasan yang terukur dan berdasar pada nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Kebebasan yang diinginkan adalah adanya kesempatan dari guru untuk memberikan kepada siswa untuk dapat mengembangkan diri dalam proses pengajaran. Yang ketiga, lingkungan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli psikolog, diperoleh petunjuk bahwa faktor lingkungan berpengaruh dalam hal pembentukan kebiasaan, kepribadian, dan nilai-nilai seorang anak. Jadi, seorang guru harus mengatur lingkungan sebaik-baiknya, sehingga terciptalah suasana yang baik dan menunjukkan pengaruh dan menjauhkan pengaruh yang buruk. Yang keempat, globalisasi. Prinsip globalisasi dalam pengajaran menekankan bahwa keseluruhan pengamatan harus menjadi titik permulaan pengajaran. Seorang anak biasanya mengamati keseluruhan lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Yang kelima, pusat-pusat minat. Bila murid telah berminat terhadap kegiatan belajar mengajar, maka hampir dapat dipastikan proses pengajaran itu akan berjalan dengan baik dan hasil belajar akan optimal. Yang keenam, aktivitas. Dalam pengajaran agama prinsip aktivitas ini dapat dilaksanakan seperti halnya pelajaran lain. Yang harus diingat ialah pada waktu guru mengajar, ia harus memberi kesempatan pada murid agar mereka aktif rohani maupun jasmani, secara perseorangan ataupun secara bersama. Yang ketujuh, motivasi. Motivasi dalam pengajaran adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan semangat atau gairah pada murid yang menunjukkan kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar dan menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang diinginkan guru untuk sebuah tujuan pembelajaran. Yang ke-8, kolerasi dan konsentrasi. Yang dimaksud dengan kolerasi di sini adalah sehubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang berfungsi dapat menambah kematangan pengetahuan yang dimiliki siswa. Nah, di sini manfaat dari prinsip-prinsip pembelajaran PAI. Prinsip-prinsip pembelajaran PAI memiliki manfaat bagi pendidik dan peserta didik, baik dalam proses belajar dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan sikap dalam satu kesatuan.
Yang kedua, membiasakan pelajar berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Pengertian implementasi. Secara sederhana, implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut pendapat Majuni, sebagaimana yang dikutip oleh Nurdin dan Usman, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Pendapat Brownie dan Gildaskai dalam buku Nurdin dan Usman juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nah, dari pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk memunculkan keinginan belajar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media, lingkungan, dan lainnya. Yang kedua, prinsip pembelajaran PAI adalah ilmu yang membahas tentang cara untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, prinsip pembelajaran PAI itu sendiri memberikan kemudahan pada pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditempuh. Terakhir, tercapainya sebuah tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien, salah satunya tergantung bagaimana seorang pendidik mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.